Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah sejumlah alat berat untuk mempercepat proses pembersihan material banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang Aceh. Sementara untuk mempercepat upaya pemulihan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi akan dilakukan dengan membangun kembali jembatan penghubung dua kabupaten. Proses pembersihan material banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh terus dilakukan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan dan memindahkan kayu-kayu gelondongan dari lokasi terdampak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proses pembersihan lumpur dan kayu gelondongan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Untuk mempercepat proses pembersihan material banjir bandang dan tanah longsor, Menteri PU akan menambah alat berat. Kalau di Tamiang ada sekitar 22 alat berat dan 10 dump truck. Kalau yang di sini mungkin di sini berapa? Ada berapa alat berat? Ini ada ada 12 alat berat dan 10 dump truck. Kalau tadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Kepala Balai Air di Medan untuk cari penyedia jasa yang masih punya alat berat di Medan yang kita akan bisa sewa. Jadi keluar-keluaran kita akan kerjakan dari pagi hingga sore, malam baru kemudian shift malam sampai pagi sampai subuh itu bersihin yang di tengah kota. Sehingga harapannya dalam waktu singkat 2-3 hari ke depan bersih itu kota. Sementara itu untuk mempercepat upaya pemulihan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi akan dilakukan dengan membangun kembali jembatan penghubung dua kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Dari Aceh Tamiang Aceh, Ilham Julfikar, TV One, mengabarkan. Ya, lalu bagaimana penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh? Kita tanyakan kepada rekan Wanasari yang saat ini berada di Aceh Tamiang Aceh. Wana, seperti apa proses pemulihan yang sedang berlangsung di lokasi Anda? Ya, Rendra dan pemirsa, pemulihan ini terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan kali ini pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ini Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan ini melakukan pemulihan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi pada jembatan yang sempat putus dengan membangun jembatan yang bersifat kritis yang nantinya ini akan menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Aceh Timur. Dan selain itu, pembangunan rumah modular juga nantinya akan dilakukan serta penjernihan air bersih yang nantinya akan bermanfaat bagi warga. Dramatis, sejumlah truk yang membawa alat-alat bantuan dan bantuan untuk masyarakat ini harus menerjang akses jalan yang rusak usai terdampak bencana di Tamiang Aceh Sabtu dini hari. Usai berhasil menuju lokasi, tim gabungan dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan bersama Kementerian Kesehatan. Tim gabungan yang dipimpin langsung oleh staf khusus Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Irjen Pol Arif Rahman bergegas melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, yakni dengan membangun kembali jembatan penghubung bersifat perintis usai hancur total terdampak bencana yang menghubungkan dua kabupaten kota, yakni Tamiang Aceh dan Aceh Timur. Selain itu juga akan membangun rumah modular dan penjernihan untuk air bersih. Tiga program khusus tersebut ini nantinya akan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Ya, sementara itu untuk mengupdate proses pembangunan hunian sementara di Kabupaten Aceh Timur ini terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan dan saat ini nantinya akan ada 600 unit rumah yang akan dibangun di salah satu lokasi mengabarkan saat ini. Dan bila kami amati di sini ini progres
pembangunan hunian sementara ini terus dikebut sejak 5 hari terakhir, meskipun kondisi dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca maksud kami ini tidak begitu mendukung. Namun nantinya 600 unit rumah atau hunian sementara ini ditargetkan akan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan, dan untuk mekanisme korban yang nantinya akan menghuni hunian sementara ini nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Secara spesifikasi dari hunian sementara ini berukuran masing-masing 4 x 4 meter yang terdiri dari dapur, kemudian ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk tidur. Sementara untuk toilet ataupun akses MCK ini nantinya akan dibangun terpisah dari rumah inti yang terlihat di belakang kami ini. Nah, pemirsa, di Jalan Lintas Medan Banda Aceh ini nantinya ada 600 unit rumah pada tahap pertama. Ada beberapa titik yang akan dibangun hunian sementara selain di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan progresnya ini terus dilakukan mengingat cuaca juga akhir-akhir ini hujan begitu, sehingga ini cukup menjadi kendala bagi pembangunan hunian sementara yang harusnya ini dikebut dalam 1 pekan terakhir. Secara data yang kami peroleh dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, ada lebih dari 37.000 kepala keluarga yang rumah-rumah mereka terdampak apakah mengalami kerusakan berat sehingga harus direlokasi ataupun dibangun ulang, ataupun rumah-rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan harus dilakukan renovasi begitu. Namun rata-rata ini adalah harapan masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat menjawab harapan masyarakat bahwa mereka menginginkan apakah rumah mereka dibangun kembali atau minimal mereka tinggal di hunian sementara seperti progres yang sedang berlangsung saat ini. Dan dari lebih sekitar 200.000 jiwa warga yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini seluruhnya terdampak, dan setengahnya dari jumlah tersebut ini membutuhkan rumah-rumah baik itu hunian sementara atau sebelum nantinya mereka akan mendapatkan hunian tetap dari pemerintah. Rendra. Baik, terima kasih Wanasari, informasi langsung dari Aceh Tamiang, Aceh.